Spill operasi mata kurang dari 10 menit, mata minus langsung sembuh. Assalamualaikum, sarang Fajr semuanya. Nah, kali ini aku bakal spill operasi mata yang aku jalanin untuk menghilangkan mata minusku. Nah, sebenarnya aku minus itu udah lama banget. Kalau nggak salah sih dari tahun 2010 atau 2009 itu mataku udah mulai minus tuh di situ. Terus mataku nambah terus minusnya setiap tahun atau setiap 6 bulan kadang. Mulai tahun 2019 mata minusku udah nggak nambah lagi, dalam artian udah stabil gitu ya, stuck di situ-situ aja. Nah, kenapa aku mutusin untuk operasi mata dengan teknik LASIK smile ini? Karena pakai kacamata itu menurutku banyak minusnya ya. Misalnya kita agak terhambat untuk aktivitas outdoor atau kita bermain di air, olahraga seperti itu. Selain itu juga banyak kendala lainnya, misalnya mata kita cepat lelah, kepala jadi pusing, sakit di pinggiran mata, hidung seperti itu. Belum lagi kalau lupa naruh kacamatanya, aduh itu bingungnya setengah mati nyari-nyarinya ya. Kadang mau ngamuk sendiri kalau nggak ketemu. Sebelum memutuskan operasi mata ini, aku udah banyak banget nyobain berbagai cara untuk mengurangi bahkan menghilangkan keluhan mata minus ini, mulai dari pakai soft lens, terus suplemen, dan berbagai teknik atau alat-alat yang diklaim mampu untuk memperbaiki mata minus, namun semuanya tidak berhasil. Oke, langsung saja kita spill prosesnya. Nah, ini adalah persiapan sebelum dilakukan operasi LASIK. Pertama kita dilakukan pengecekan mata ya. Mulai dari pengecekan tekanan bola mata, minusnya berapa ya. Ini aku lagi tonometri atau pengecekan tekanan bola mata. Aku benci banget pengecekan ini karena matanya itu kayak ditiup angin gitu, bikin kaget dan aku refleks banget sebelum ditiup udah ngedip-ngedip mulu. Nah, di sini ruang tunggunya itu enak banget, luas gitu ya, nyaman, dan stafnya sopan-sopan, ramah-ramah semua. Bahkan lagi duduk ada yang datang loh nawarin minum gitu ya, mau minum apa bapak gitu. Wow. Kenapa aku bilang wow? Itu menghilangkan rasa tegang yang ada di kepala kita gitu ya, panic attack. Aku orang itu panikan. Nah, ini berikutnya aku lagi periksa minus sama, kalau nggak salah itu mata yang dominan, mata kanan apa mata kiri gitu. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan ke ruang gelap untuk pemeriksaan kornea. Lalu aku diminta untuk menunggu lagi sambil melakukan pemeriksaan kadar air mata. Setelah semua rangkaian pemeriksaan dilakukan, berikutnya adalah kita menunggu untuk konsultasi ke dokter. Ruang tunggunya enak banget, setelahnya musiknya juga musik tenang gitu ya, musik alap, suara air mengalir, jadi tenang banget, hilang deh ketegangan yang ada. Berikutnya aku langsung ketemu dokter untuk menentukan apakah mataku ini layak untuk dilakukan LASIK smile atau tidak gitu ya, sekaligus menentukan jadwal operasinya. Nah, karena memang ada beberapa syarat khusus atau kondisi khusus yang dinyatakan bisa atau indikasi untuk dilakukan operasi smile atau tidak. Akhirnya selesai, aku konsultasi dengan dokter, sudah mendapatkan jadwal operasi dan dinyatakan layak untuk dioperasi matanya gitu ya. Alhamdulillah, tapi deg-degan juga sih sebenarnya menunggu hari operasinya. Setelah kita dapat jadwal operasi, dilanjutkan dengan persiapan untuk operasinya. Nah, karena ini masih dalam suasana COVID gitu ya, walaupun sudah tidak pandemi lagi, tapi tetap kita melakukan pemeriksaan swab antigen untuk menyingkirkan kemungkinan kita COVID, biar operasinya dapat berjalan lancar dan kita tidak menularkan COVID ke orang lain kalau misalnya hasilnya positif. Dan alhamdulillah hasilnya aku positif. Agak deg-degan sih pas waktu mau ambil sampel swab COVID-nya, swab antigennya di hidung gitu kan, karena udah lama banget kan kita nggak di swab seperti ini. Pengen bersin ya. Dan akhirnya ya aku gagal deh jadi berjuang garis 2. Bukan deh, maksudnya aku negatif COVID-nya. Oh iya, aku melakukan pemeriksaan swab COVID-nya ini di rumah sakit tempat aku bekerja. Namun aku akan melakukan operasinya beda dari tempat aku bekerja. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasil dan kita sedang on the way ya menuju klinik tempat akan dilakukan operasi LASIK smile-nya aku. Sepanjang perjalanan aku deg-degan banget, walaupun sebenarnya aku tuh udah nonton, udah banyak tahu, udah baca gitu ya, googling dan lain-lain, journaling dan lain-lain lah ya terkait dengan operasi yang akan aku lakukan, tetapi aku masih tetap deg-degan. Nah, ini aku ngasih contoh ya gimana rasanya kalau lagi nggak pakai kacamata tuh gitu ya, kira-kira seperti itulah buramnya. Dan akhirnya aku sampai di tempat. Nah, kita ini sedang menuju masuk ke gedung ya, masuk ke tower untuk registrasi dulu seperti biasa ya. Ini aku lagi udah nyampe di lobbynya dan udah registrasi, siap-siap menunggu untuk persiapan operasinya.
Jadi sekarang lagi nunggu persiapannya, tanda tangan persetujuan dan lain-lain. Deg-degan tau, deg-degan. Dan ini saatnya aku untuk tanda tangan surat persetujuan operasi atau surat persetujuan tindakan, yang intinya bahwa aku melakukan operasi ini atas permintaan sendiri gitu ya, secara sadar tanpa paksaan, dan sudah mendapatkan edukasi dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya, serta aku sudah memahami nih manfaatnya apa, risikonya apa gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk operasi karena aku sudah mendapatkan informasi yang cukup, makanya disebutnya informed consent. Dan saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba, aku dipanggil untuk ganti baju dan masuk ke ruang persiapan operasi. Nah, ini udah saat terakhir aku menggunakan kacamata minusku gitu ya, makin deg-degan. Aku sebenarnya ini udah disiapin matanya, udah dibersihin ya, dibersihin pakai betadine dan lain sebagainya. Terus udah dikasih obat tetes mata juga. Obat tetes matanya itu untuk anti nyeri atau obat anestesi lokal ya. Nah, di ruang persiapan ini aku menunggu satu orang yang sedang dilaksanakan operasi lasiknya. Jadi begitu dia selesai, nanti aku langsung masuk dan aku tambah deg-degan. Tapi di sini nyaman banget sih, kursinya enak, ada smart TV-nya juga gitu ya. Kita bisa selonjoran di kursinya, empuk pula, bisa request lagu dan lain sebagainya. By the way, ini pengalaman pertama aku di operasi ya. Yang kedua dong. Operasi pertamanya dulu waktu sunat itu doang. Habis itu ya sekarang. Walaupun sebenarnya operasi yang sekarang meski masuk kamar operasi tapi tidak dibius total gitu ya, hanya bius lokal aja, ditetes aja matanya. Jadi dapat dipastikan sepanjang operasi aku akan mengalami kesadaran yang penuh gitu ya. Nah, ini udah dipasang gelang nama, akhirnya aku menjadi pasien saat ini gitu ya. Ya Allah, ini pengalaman pertama, deg-degan banget. Tapi petugas di sini, perawatnya, refraksionisnya, dokternya itu berkali-kali nyamperin kita, ngajak ngobrol gitu ya. Gimana perasaannya? Katanya tenang aja gitulah. Kita ditenangin, benar-benar dibuat menjadi tenang setenang mungkin. Nah, sekarang aku ini lagi nunggu giliran untuk masuk ke kamar operasi. Ini di ruang persiapan. Tadi udah ganti baju nih, ganti baju scrub, terus udah dibersihin juga matanya tadi dan dikasih anestesi. Jadi sekarang tinggal benar-benar nunggu dipanggil. Ya kira-kira seperti inilah mataku kalau aku nggak pakai kacamata. Nah, aku melihat tuh bener-bener blur kayak gini. Jadi buat kalian nggak berkacamata, kalian bisa ngebayangin gimana blurnya penglihatan. Dan akhirnya operasiku berjalan dengan lancar. Ini beberapa saat setelah aku selesai operasi dan kembali lagi ke ruang persiapan tadi. Sebenarnya ini jadi ruang tunggu untuk persiapan dan ruang pos tindakan gitu, atau ruang setelah tindakan operasinya. Nah, di sini kita diminta untuk menunggu dulu, istirahat, menenangkan diri gitu ya, sambil merem, nikmatin musik. Nah, nanti setelah ini dokter akan melakukan pemeriksaan segera setelah dilakukan operasi. Jadi guys, ternyata tuh nggak sakit sama sekali, cuman deg-degannya aja lebih sakit. Laser kulit ternyata dibandingkan dengan laser yang ini. Cuman deg-degan. Gitu loh. Mantap? Mantap. Mantap. Udah bisa ngeliat loh, tapi masih berkabut. Okay. Setelah 30 menit menunggu di ruang pos tindakan dan aku bisa keluar. Aku udah ditemenin nih sama si Jojo, temanku, sama ponakanku juga si Tarul gendut ini. Kan bertiga ya, maksudnya antrian tuh bertiga, cuman kayaknya aku yang paling lama karena aku yang paling tegang. Yang lain pada cepet-cepet gitu. Kasih aku yuhuhu. Nah, jadi udah selesai operasinya, udah bisa ngeliat sih, cuman masih berkabut, jadi kayak ngeliat dalam apa gitu ya. Dalam akuarium. Operasinya nggak sakit, cepet juga, cuman aku tegang banget sih. Ternyata rasa sakitnya itu nggak sebanding dengan tegangnya, gitulah pokoknya. Akhirnya aku udah selesai. Hey kawan-kawanku, hey kawan-kawanku. Akhirnya udah selesai operasi lasiknya, nggak sakit, cuman masih burem. Mudah-mudahan besok udah bisa melihat dengan jelas ya, dengan mata elang, dengan mata elang. Cakep gitu kan? Cakapan kan? Cakapan? Iya. Kok ada suara musik sih? Musik apa sih? Musik apa sih? Enggak, macam tiba. Gli.
Nah setelah operasi aku harus menggunakan kacamata pelindung ini selama 1 minggu sih ya, direncanakannya untuk melindungi mata dari gosokan yang tidak disengaja saat tidur gitu ya, atau kena debu dan kena benturan dan lain sebagainya. Dan aku nggak boleh membasahi mata selama 1 minggu ke depan. Dan besok hari pertama setelah operasi aku harus balik lagi ke dokter untuk dikontrol lagi, dicek lagi matanya. Dan sekarang udah menuju kosan balik. Udah berapa jam? 3 jam, 4 jam setelah operasi. Sama sekali tidak ada rasa perih atau nyeri, nggak ada. Cuman memang ternyata bikin buram kacamatanya. Pas dibuka udah lumayan sangat terang. Wis, mantap, aku udah bisa baca tulisan masjid. Bener deh, bener. Jadi kalau ngilangin min, obatnya cuma satu, laser udah laser. Langsung sembuh, bener tuh. Bisa baca nih. Iya kanan Pak. Butikally unik langsung kebaca, bener. Ini obatnya ampuh. Ini baru 3 jam kayaknya ya. Ini 3 jam kan? 3-4 jam. Ya 3-4 jam lah. Bisa dibilang ini kayaknya penglihatannya udah balik 60-70% tuh udah ada. Kita lihat besok pagi kayaknya jauh lebih baik penglihatannya. Tapi harus tetap pakai kacamata biar nggak, kalau lupa nggak nggak dikucek-kucek. Akhirnya nyampe di kosan, bye. Nah, aku mau update ini 8 jam setelah lasik laser tadi ya. Jadi sekarang itu penglihatannya aku bilang ya udah 80%-an mungkin. Karena aku udah bisa ngelihat jarak 4-5 meter tuh udah kelihatan. Cuman memang sekarang ini belum terlalu clear kelihatannya, jadi masih ada kayak berkabutnya gitu. Tapi ini menurutku jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan sewaktu belum laser. Jadi kalau sewaktu belum laser nggak pakai kacamata itu ini bener-bener blur gitu ya. Kalau sekarang ini bukan blur tapi berkabut. Jadi beda. Sekarang itu aku bisa ngelihat detail yang jauh-jauh, detailnya juga bisa ngelihat gitu ya. Cuman memang berkabut kayak ada awan-awan gitu. Nah, kalau dulu waktu masih berkacamata, maksudnya sebelum laser, lepas kacamata itu benar-benar blur yang buram kelihatannya. Mudah-mudahan besok 24 jam setelah laser udah kembali mendekati penglihatan normal ya, maksudnya si kabutnya jauh berkurang gitu. Dan rasanya sekarang jauh lebih enak. Kalau awal-awal tadi kan kayak mata kalau mau flu tuh, kalau teman-teman pernah ngerasain kayak mau flu, matanya itu berasa agak perih, gatel, kayak berpasir gitu. Nah, gampang berair. Nah, kalau yang sekarang ini udah enggak. Udah balik lagi seperti biasa. Dan ini hari pertama kontrol setelah operasi. Nah, ini aku bener-bener seneng banget. Hari ini tuh aku bahagia banget karena pas bangun tidur tadi itu aku langsung melihat penglihatan yang sangat jelas. Jadi di sini aku merasa terlahir kembali dengan penglihatan yang baru. Ini definisi terlahir kembali menurutku. Yang cerah juga karena hari itu hari kontrol pertamaku setelah operasi lasik, dan alhamdulillah bangun-bangun pagi penglihatanku ya udah betul-betul terlihat jelas seperti sebelum pakai kacamata. Alhamdulillah akhirnya operasi lasiknya berhasil. Nah, akhirnya aku udah selesai kontrol. Alhamdulillah hasilnya 90%. Fungsi penglihatanku udah balik ya. Nah, diminta untuk kontrol 1 minggu ke depan, dan aku senang banget. Awalnya kan diminta untuk tidak membasahi atau mencuci muka itu selama 1 minggu. Dan kontrol hari pertama sudah diperbolehkan oleh dokter untuk mandi, keramas, cuci muka, dan lain sebagainya seperti biasanya. Sehingga harus tetap masih pakai kacamata hitam. Dan ini adalah kontrol 1 minggu setelah operasi, dan ini mataku udah bener-bener aku bilang kembali 100% deh ya, karena aku udah merasa gak ada keluhan sama sekali. Aktivitas sudah bener-bener biasa banget gitu ya, mandi, keramas, dan lain sebagainya. Emang sejak setelah kontrol hari pertama, berarti hari kedua setelah operasi itu aku udah mandi dan lain sebagainya, karena dokter sudah mengizinkan. Walaupun di awal itu diminta untuk 1 minggu tidak mandi alias tidak mencuci muka. Jadi bisa dibilang penyembuhanku ini cukup cepat.
Karena ini kontrol terakhir, nah sebagai rasa ucapan terima kasih dan kenang-kenanganku ke dokter yang mengoperasi mataku, Dokter Amir Sidik, spesialis mata. Nah aku ngajak foto-foto deh. Nah terima kasih Dokter Amir. Jadi aku bisa terlahir kembali dengan mata yang baru. Inilah definisi terlahir kembali versi Fajrul. Buat teman-teman, insanak, saudare, dimanapun berada yang ingin tahu lebih banyak atau penasaran nih terkait dengan operasi lasik smile, silahkan di kontak ya atau di komen. Boleh juga ngirim messenger ke aku, nanti aku bantu ya. Salam hangat dari Fajrul, bye bye.